Ya tentu saja kalau jumlahnya diklaim 300 juta, ya saya kira ini propaganda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Ya, negara tetangga terutama kaum cerdik pandainya selalu mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sehingga, sejak dahulu mereka pun mengeneralisir jumlah penutur bahasa Melayu yaitu sebanyak 300 juta lebih. Propaganda angka 300 juta penutur ini sering digaungkan negara tetangga sehingga mereka pun getol memperjuangkan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Okey, di dunia terdapat lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di bumi dengan jumlah penutur sebanyak 300 juta lebih. Oh my god! Wow! Bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta penutur. Malah seawal kurun ke-15, dinasti Ming di China telah menubuhkan Jabatan Bahasa Asing dengan bahasa Melayu sebagai komponen utama. Beberapa tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University BFSU yang ditemui juga mengakui bahasa Melayu bukan saja indah pada bahasanya, malah makin mempunyai nilai di mata dunia. Laporan wartawan Rashidah Abu Johan di Beijing, China. Nah, data ini yang selalu dibantah oleh orang-orang Indonesia karena jumlah penutur bahasa Indonesia ikut dibawa-bawa. Padahal jumlah penduduk negara Malaysia maupun Brunei dan Singapura yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, jumlahnya tidak mencapai dengan angka tersebut. Sedangkan jika dilihat dari jumlah penduduk Malaysia sendiri, itu pun tidak semua berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Ada yang berbahasa Cina, bahasa Tamil, maupun bahasa Inggris. Ya, saya kira video itu menarik ya. Apalagi tidak hanya kali ini saja sih Malaysia ya terutama mengklaim apa-apa yang dimiliki oleh Indonesia itu ada milik mereka ya, milik Malaysia. Sekarang ini bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu ya. Walaupun sebenarnya Melayu itu adalah rumpun bahasa Indonesia kalau di Indonesia. Ya tentu saja kalau jumlahnya diklaim 300 juta ini rada sulit untuk dipercaya, kecuali kalau jumlah itu juga menyertakan bahasa Indonesia sebagai juga bahasa Melayu. Indonesia sudah berkembang pesat sekali ya. Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jelas banyak perbedaannya. Dan itu karena sejarah kedua negara ini juga berbeda dari sisi masa lalunya ya. Dijajah oleh negara yang berbeda pula. Sehingga perkembangan bahasanya pun tentu saja berbeda. Di Malaysia ini meskipun Melayu itu mayoritas, tapi kemayoritasnya itu tidak sebanyak jumlah penduduk Indonesia ya. Ya kurang lebih sekitar 20 juta. Orang Melayu di kota-kota seperti Kuala Lumpur dan kota-kota besarnya itu cenderung menggunakan bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Melayu di Malaysia amat terpinggirkan sebenarnya ya. Artinya tidak menjadi andalan lah ya. Karena di sana lebih mengutamakan bahasa Inggris. Ya, saya kira ini propaganda ya. Di era digital sekarang ini memang propaganda itu menjadi penting baik untuk kepentingan politik maupun bisnis ya. Saya kira sebuah negara apabila memiliki sebuah khazanah yang mendunia, ini akan menjadi perhitungan atau dipertimbangkan oleh ya negara-negara kawasan lah ya. Realitasnya ya, bangsa Melayu di Semenanjung Malaya itu sebenarnya kecil jumlahnya ya. Peradaban besar justru ada peradaban di Indonesia. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta.
Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Entah data yang mereka ambil dari mana jika bukan menggabungkannya dengan Indonesia. Sementara bahasa Indonesia saat ini sudah berbeda dengan bahasa Melayunya Malaysia. Karena unsur kosakata bahasa Indonesia bukan hanya dari bahasa Melayu saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan juga serapan bahasa-bahasa asing. Berarti bahasa Indonesia termasuk bahasa yang kaya dong? Kaya banget. Misalnya gini, kan kayak kemarin tuh kan sempat heboh ya, Malaysia bilang mereka ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dia bilang bahwa penutur bahasa Melayu ada 350 juta orang. 270 jutanya orang Indonesia. Masa urang. Iya, ada orang Indonesia nggak cuma Melayu doang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bugis. Melayu itu hanya salah satu suku di Indonesia. Kebetulan waktu lagi Sumpah Pemuda, para pemuda yang lain itu mikir, padahal waktu itu kan yang banyak orang Jawa ya. Yong Yava. Ya, yang banyak tuh orang apa Oyong juga banyak. Oyong itu. Jadi gara-gara mereka berpikir bahwa walaupun banyak orang Jawa, mereka berpikir bahwa bahasa yang lebih gampang adalah bahasa Melayu. Jadi akhirnya diangkatlah. Tapi bukan berarti bahwa bahasa Indonesia itu total Melayu semua. Karena ada pengaruh dari berbagai bahasa lain. Betul. Itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Ya, sebagaimana diketahui bahwa pertanggal 1 Januari 2025, Malaysia telah menerima tongkat estafet dari Laos sebagai ketua ASEAN hingga 31 Desember 2025 yang akan datang. Dengan amanah sebagai ketua ASEAN 2025, ada sebagian orang di Malaysia yang kembali menginginkan agar bahasa Melayu yang digunakan beberapa negara di ASEAN tersebut untuk menjadi bahasa kedua ASEAN. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya rakan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris, jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.